Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau menyadari bahwa semua yang terjadi pada dirimu bukan milikmu dan kau tak berkuasa sama sekali atas itu. Pasanganmu, anak-anakmu, semua harta yang kau punya, jabatankah, status sosialkah, apapun itu, bahkan badan ini bukan punya kamu. Kamu hanya dititipin saja. Jadi kalau Allah ambil, jangan marah. Dan kamu gak berhak untuk marah. Kenapa kamu marah-marah? Karena kamu merasa itu milikmu. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman ruku, teman-teman sujud. Bayangkan Allah memelukmu. Engkau tidak sendirian, teman-temanku sayang. Engkau tidak pernah merasa kesepian. Gak perlu takut berlebihan. Gak perlu khawatir. Allah memelukmu dalam setiap sujudmu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Baik-baik sajakah keadaannya? Bagaimana keadaan hatinya? Pernahkah berkata ini dalam kehidupan kita? Dalam berbagai macam aspek kehidupan? Pernah? Pernahkah teman-teman mengatakan, ya Allah saya capek, ya Allah, pernah enggak? Capek banget ya Allah. Mau nyerah aja. Ya Allah sakit banget rasanya. Mau nyerah aja. Ya Allah udah gak kuat lagi. Mau nyerah aja. Pernah? Hari ini kita akan bahas, ya Allah, boleh nggak aku menyerah? Kok kayaknya nggak kelar-kelar ya? Berbagai macam kisah-kisah kehidupan datang silih berganti, kok kayaknya capek. Pernah capek nggak teman-teman dalam kehidupan? Semua orang punya ujiannya masing-masing. Sebelum saya mulai, saya ingin teman-teman yang hadir di tempat ini, kemudian teman-teman merenung tentang apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Kemudian teman-teman bayangkan bahwa ada masa di mana kehidupan teman-teman ngerasa capek aja gitu, capek. Dan kadang-kadang kita bilang, udah gak kuat lagi. Hari ini kita akan bahas itu. Kira-kira kalau kita tanya, ya Allah bolehkah aku menyerah? Kira-kira kalau Allah jawab dan kita bisa dengar, kira-kira jawabannya boleh nggak? Kenapa nggak boleh nyerah? Karena engkau nggak sendirian. Kita mulai hari ini teman-teman sekalian. Kita lihat dulu pembukaan pada hari ini untuk menyadarkan kita semua bahwa semua orang punya ceritanya masing-masing. Semua orang punya kisahnya masing-masing. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155 sampai 157. Supaya teman-teman gak lagi mengatakan, aku kok hidupnya gini banget ya. Aku kok hidupnya susah sekali ya. Aku kok hidupnya sakit banget ya. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita bahwa setiap hambanya Allah ada air matanya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat. Wa basyiril sabirin. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Dalam kehidupan teman-teman semua, teman-teman akan diuji oleh Allah dengan 3 keadaan dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupanmu engkau akan merasa takut. Selama puluhan tahun hidup teman-teman pernah merasa takut tidak? Saya pernah ngerasa takut waktu Allah takdirkan anak saya punya sindrom.
Saya pernah ngerasa takut waktu menemukan jenazah ayah saya yang ternyata sudah 8 jam meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Saya pernah ngerasa takut waktu di depan mata saya ibu saya terkena serangan jantung dan kemudian berhenti nafas selama 7 menit dan ketakutan-ketakutan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua manusia pasti pernah merasa takut. Setiap manusia pasti pernah merasakan kekurangan dan setiap manusia pasti pernah merasakan kehilangan. Bagi yang belum pernah merasakan, kau akan merasakannya. Cepat ataupun lambat akan menjadi giliranmu. Ketakutan, kekurangan, kehilangan. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah merasakannya, mungkin itu akan berulang. Bagi teman-teman yang belum merasakannya, waspada, itu akan terjadi pada dirimu. Karena dalam surah Al-Baqarah 155, itu akan digilirkan, semua orang akan mendapatkannya. Jadi jangan pernah engkau ukur hidupmu dengan hidup orang lain. Jangan pernah engkau bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain di sosial media yang kelihatannya menyenangkan itu. Semua hidup manusia punya air matanya sendiri-sendiri. Punya lelahnya sendiri-sendiri. Punya sakitnya sendiri-sendiri. Tapi lihat mereka, mereka bertahan dan terus melanjutkan kehidupan. Kenapa? Wabasyiril sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kenapa? Sebelum saya mulai, saya minta teman-teman untuk pegang jantungnya yang berdegup itu dan sebutkan Allah, 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 Allah. Supaya engkau tahu bahwa engkau tidak sendiri. Kadang-kadang engkau merasa engkau sendiri. Pernah nggak merasa kesepian? Sendirian, nggak ada yang peduli. Bukan nggak ada yang peduli. Karena Allah nggak menggema di hatimu. Nama Allah, asma Allah nggak menggema di hatimu. Jadi kau merasa sepi dan sendiri. Hari ini kita mulai dengan menggemakan nama Allah lewat jantungmu yang berdegup itu, teman-teman semua. Supaya engkau tahu, engkau tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu bersama dengan dirimu. Al-Baqarah 155 pada hari ini menjadi pembuka yang ingin saya sampaikan pada teman-teman dan untuk diri saya sendiri, bahwa siap-siap ya, siap-siap. Kau akan merasakan kekurangan, ketakutan, dan kehilangan. Namun, beritakan gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi jangan menyerah. Orang menyerah, orang yang putus asa. Gimana cara bertahan supaya tidak menyerah? Salah satunya dalam ayat ini dikatakan sabar. Sakit ya? Nggak ada cara lain, sabar. Gimana cara bisa sabar? Ayat ini dilanjutkan dengan kalimat, itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, apapun itu, katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau menyadari bahwa semua yang terjadi pada dirimu bukan milikmu dan kau tak berkuasa sama sekali atas itu. Pasanganmu, anak-anakmu, semua harta yang kau punya, jabatankah, status sosialkah, apapun itu, bahkan badan ini bukan punya kamu. Kamu hanya dititipin saja. Jadi kalau Allah ambil, jangan marah. Dan kamu gak berhak untuk marah. Kenapa kamu marah-marah? Karena kamu merasa itu milikmu. Kenapa kamu marah ketika pasanganmu, ke anak-anakmu, ke hartamu, jabatanmu, ke atau apapun yang kau sangka milikmu itu diambil oleh Allah SWT? Karena kau merasa itu milikmu. Tapi kalau kita merenungi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak ada satupun yang menjadi milikmu. Semuanya hanya titipan. Kita sering dengar ini, tapi kita lupa. Kadang-kadang kalau diambil sesuatu dari Allah, marah setengah mati. Kurang ajar nggak kira-kira? Nggak tahu diri banget kita teman-teman semua. Udah dipinjemin bukannya bersyukur. Justru marah-marah sama Allah SWT. Udah dipinjemin, dikasih kenikmatan. Walaupun sementara. Bukannya berterima kasih, malah marah-marah sama Allah ketika diambil. Jadi kalau ada kalimat, boleh nggak sih nyerah? Kenapa harus nyerah?
Semua orang punya air mata masing-masing dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Kenapa harus lemah? Katanya ada Allah yang menggema di setiap detak jantungmu itu. Yang sejak awal kita gemakan Allah dalam dada kita. Kenapa lemah? Lupa Allah ada di sini seharusnya. Engkau nggak sendirian, saya nggak sendirian. Kita rasa lemah karena kita ngerasa sendirian. Kita ngerasa lemah dan ingin menyerah karena kita merasa semua hal terlalu berat. Kenapa berat? Karena engkau bersandar pada dirimu sendiri. Ketika engkau bersandar pada yang maha kuat, engkau tidak akan menyerah. Karena Allah akan memelukmu. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman ruku, teman-teman sujud. Bayangkan Allah memelukmu. Engkau tidak sendirian, teman-temanku sayang. Engkau tidak pernah merasa kesepian. Nggak perlu takut berlebihan. Nggak perlu khawatir. Allah memelukmu dalam setiap sujudmu. Ayat berikutnya, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ingat ayat ini, supaya engkau tahu semua kehidupan berisi ujian demi ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Ayat pindah, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Ayat ini akan saya bahas kemudian. Semua yang bernyawa akan mati. Dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dan hanya kepada Kamilah engkau dikembalikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kehidupan kita ternyata ujian itu tidak hanya berupa ujian kesedihan saja. Apakah engkau mengira bahwa ujian itu hanya berupa sakit saja, sehat ujian atau bukan? Apakah engkau mengira miskin hanya ujian, kaya raya ujian atau bukan? Ujian kalau engkau kufur nikmat. Apakah engkau merasa ketika tak dikenali, dicaci maki orang itu ujian sementara ujian bukan ujian? Pujian, ujian, ujian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Al-Anbiya 35 bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji engkau dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dan hanya kepada Allah lah engkau dikembalikan. Jadi, kita ingat bahwa dalam setiap episode kehidupan kita teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala menguji kita kadang-kadang dengan keburukan, kadang-kadang dengan kebaikan. Artinya apa? Kadang-kadang ada tawa, kadang-kadang ada air mata. Dan kehidupan terus berputar seperti roda. Hari ini bagi engkau yang menangis, siap-siap sebentar lagi engkau akan tertawa. Karena setelah hujan badai, biasanya akan ada pelangi yang terang benderang. Betul? Hari ini engkau yang sedang berbahagia, merasa hidupmu baik-baik saja. Waspada ya, sebentar lagi engkau akan menangis. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 155 tadi, bahwa Allah akan mengujimu dengan ketakutan, kekurangan, dan kehilangan. Jadi yang sedang bahagia jangan lupa, sebentar lagi kau akan menangis lagi. Tapi bolehkah aku menyerah ya Allah ketika datang ujian silih berganti? Gak boleh. Gak ada pilihan untuk menyerah teman-teman semua. Kenapa? Kenapa engkau menyerah? Karena di kepalamu ini kau mengatakan takdir ini buruk sekali. Sementara kalau kita lihat di belakang dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Al-Baqarah 216 Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan kepada kita teman-teman semua apa yang terjadi kepada dirimu. Lihat, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik buat kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Hari ini kita mengatakan, aku nggak suka keadaan ini ya Allah, aku sakit, badanku sakit. Aku tidak suka dengan penyakit ini, kata Allah itu yang terbaik buat kamu. Aku nggak suka ya Allah, ketika kau uji dengan orang yang kita cintai meninggal dunia, kata Allah itu yang terbaik buat kamu. Aku nggak suka ya Allah, disakiti seperti ini, dikhianati kah?
atau didzalimikah? Kata Allah, itu yang terbaik buat kamu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu terbaik buat kamu. Kenapa? Di situ Allah sedang mengajarkan agar engkau menjadi tawadu lagi. Mungkin dulu engkau sombong, petantang-petenteng, merasa besar, merasa bisa melakukan apapun. Allah buat engkau nol. Supaya apa? Tunduk lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin engkau orang yang sangat luar biasa, dibuat nol lagi sama Allah supaya apa? Supaya nangis lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir engkau nangis di hadapan Allah, teman-teman semua? Kapan terakhir engkau bangun di sepertiga malam terakhir, menengadahkan tangan dan merintih untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Siapa yang pergi? Bukan Allah yang pergi, engkau yang pergi, saya yang pergi, kita yang pergi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Siapa yang meninggalkan Allah? Kita. Siapa yang ninggalin Allah? Kita. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Siapa yang menduakan Allah? Kita. Di sini harusnya ada Allah, tapi kita sibuk mencintai makhluk. Kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, jadi nggak ada Allah menggema di sini. Makanya kalau terjadi apa-apa sedihnya luar biasa. Karena lupa meletakkan Allah di sini. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kehidupan ini kita punya 5 peran. Pertama yang akan saya bahas sebelum saya lanjutkan ini, peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran sebagai seorang anak, peran sebagai seorang istri, peran sebagai seorang ibu, dan peran sebagai seorang anggota masyarakat. Peran sebagai seorang hamba yang sudah saya jelaskan ini. Ya Allah, bolehkah saya menyerah sebagai seorang hamba? Capek, capek menghadapi ujian datang silih berganti, jawabannya yang sudah teman-teman lihat dari tadi. Surah Al-Baqarah 155 sampai 157, Al-Anbiya 35, dan juga surah Al-Baqarah 216. Jawabannya ada di situ. Bolehkah aku menyerah ya Allah? Kenapa harus nyerah? Engkau tidak sendirian, engkau bersama dengan Allah. Kenapa harus nyerah? Bahwa semua orang diuji dengan ceritanya masing-masing, kenapa harus nyerah? Allah sudah kasih tahu caranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Kemana aja selama ini? Healing kemana? Lari kemana? Ada di tempat wudukmu dan nangis di atas sejadahmu. Itu healing terbaikmu. Boleh nggak nangis? Boleh sekali. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita bilang sakit ya Allah, sakit nggak kuat? Boleh sekali. Nabi Ayub alaihissalam dikasih sakit. Dalam waktu yang berdekatan Nabi Ayub alaihissalam dibuat seluruh anaknya meninggal dunia 12 orang. Nabi Ayub alaihissalam dikasih seluruh hartanya habis. Ujian saya, ujian teman-teman semua apa? Nggak bertubi-tubi seperti itu. Pantas nggak teman-teman menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pantas boleh? Pantas nggak marah sama Allah? Nggak pantas. Nggak boleh. Nggak tahu diri. Kalau engkau marah pada Allah, engkau nggak tahu diri. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kepada istrinya, malu mengeluh. Engkau mengeluh apa teman-teman semua? Kata Nabi Ayub alaihissalam, malu mengeluh. Puluhan tahun dikasih bahagia. Puluhan tahun dikasih gembira. Giliran dikasih ujian sedikit, lalu mengeluh. Nggak tahu diri. Lupa. Lupa sama kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Puluhan tahun dikasih happy, dikasih bahagia, dikasih sempurna, baru dikasih ujian sedikit. Lalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita teman-teman semua? Siapa saya? Kok bisa mengeluh dan bahkan sebagian dari kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ayub alaihissalam mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83, "Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, saya ditimpa penyakit. Sakit ya Allah. Tapi engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Nabi Ayub mau ngajarin kita. Ya Allah, kau bikin aku sakit ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang ya Rob.
Karena ketika aku sehat, aku lupa. Nggak nangis-nangis di hadapan-Mu. Ya Allah, Kau buat anak-anakku nggak ada ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Karena selama ini cintaku penuhnya hanya pada makhluk ya Rob. Lupa mencintai sang pemilik makhluk. Ya Allah, Kau jadikan hartaku habis ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Kadang harta-harta itu membuat nggak khusyuk dalam beribadah kepada Allah SWT. Allah buat nol, nol. Supaya engkau menunduk lagi, rendah hati lagi di hadapan Allah SWT bahwa engkau dan saya bukan siapa-siapa. Siapa engkau teman-teman semua? Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Allah bisa berhak melakukan apapun untuk kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, peran kita sebagai seorang hamba Allah yang pertama tadi, kadang-kadang kita ingin menyerah. Saya minta maaf, saya mau muhasabah, mengingat Allah, boleh teman-teman tenang dan tidak berbicara ketika saya berbicara, mohon izin sekali. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, peran pertama, peran sebagai seorang hamba Allah. Saya dan teman-teman semua, kita punya cerita kita masing-masing. Dan kadang-kadang kita ingin menyerah, kita capek. Pernah capek enggak? Dan teman-teman pernah bilang enggak sama Allah SWT, ya Allah, saya sudah sholat kok, udah ngaji kok, udah mencoba melakukan apapun yang kau mau kok. Kenapa kok ujiannya enggak berhenti-berhenti ya Allah? Pernah teman-teman semua? Pernah enggak? Kok enggak kelar-kelar? Kok enggak berhenti-berhenti? Kok enggak adil banget ya Allah? Dia enggak sholat, dia enggak ngapa-ngapain tuh, tapi dia enak-enak aja hidupnya. Kadang-kadang kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Teman-teman semua, sebagian orang di ruangan ini, Allah uji dengan sedih. Sebagian orang di ruangan ini, Allah uji lagi happy, lagi bahagia. Orang-orang yang happy dan bahagia, kadang-kadang dia lupa. Orang-orang yang sedih, kadang-kadang pun dia lupa. Dia merasa sedihnya terus-menerus. Enggak ada sedih terus-menerus. Sebentar lagi ketawa. Orang-orang yang ketawa, enggak ada ketawa terus-menerus. Sebentar lagi engkau akan nangis, teman-teman semua. Jadi apa yang patut engkau sombongkan ketika engkau lagi bahagia? Jangan terlalu euforia. Yang sedih, jangan terpuruk. Jangan nyerah. Bentar lagi rodanya naik ke atas. Itu pertama, peran kita sebagai seorang hamba Allah bahwa kadang-kadang capek ngejalanin kehidupan ini, capek jadi orang baik, capek jadi orang taat, toh taat juga ujian masih datang aja. Tapi Allah cuma mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah ya, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Engkau itu punya iman teman-teman semua, punya Allah dalam hatimu. Yang lihat air matamu, yang lihat dukamu, yang lihat susahmu. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri. Dan jangan takut, engkau punya Allah. Kemudian peran sebagai seorang hamba Allah kadang-kadang engkau ingin menyerah. Dalam apa? Kita pasti pernah buat dosa. Apakah ada orang di ruangan ini yang bersih dan suci? Apakah ada orang di ruangan ini yang gak pernah buat dosa sehingga engkau berbangga dengan mengatakan, oh jilbabku luar biasa, ngajiku. Ada? Nggak ada. Semua dari kita pendosa. Teman-teman dari ujung sampai belakang dan saya, kita ini pendosa. Kenapa teman-teman mau dengerin saya? Kenapa? Karena Allah menutup aib dan maksiat saya di hadapan manusia. Sehingga teman-teman ngelihat yang baik-baik saja. Kenapa ada orang puji-puji teman-teman semua? Apakah karena teman-teman baik? Teman-teman ngira teman-teman baik? Bukan. Karena Allah menutupi siapa sesungguhnya dirimu. Malu. Saya malu. Teman-teman malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah secara terang-terangan. Allah lihat, Allah dengar. Kau tahu ayatnya, kau tahu ajaran agamanya. Kau masih lakukan itu terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggilmu wahai penzina di antara ruangan ini. Wahai penzina, enggak. Allah enggak pernah panggil dirimu dengan kalimat wahai kau durhaka. Kau baik pada orang lain tapi di rumahmu sendiri kau kasar pada orang tuamu. Kau kasar pada pasangan, kasar pada anak-anak. Wahai orang-orang di sini yang curang, yang dolim. Enggak, Allah enggak panggil dengan kalimat-kalimat begitu. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-53.
Allah panggil kita dengan kalimat yang lembut sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah memanggil saya dan teman-teman yang pendosa ini dengan kalimat, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas." Lembut sekali Allah memanggil pendosa seperti saya. Pendosa seperti teman-teman semua. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Allah nggak panggil engkau penzina. Allah nggak panggil engkau orang yang zalim. Allah nggak panggil engkau, wahai engkau orang yang durhaka. Enggak. Allah panggil dengan kalimat, wahai orang-orang yang melampaui batas. Kenapa nggak boleh nyerah? Karena Allah bilang jangan nyerah. Jangan putus asa dari kasih sayangku, kata Allah. Kenapa? Karena kita pendosa, kadang-kadang kita bilang, aku udah terlanjur kotor. Aku udah terlanjur jahat, sekalian aja. Aku udah terlanjur berbuat maksiat, sekalian aja. Syaitan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas berbisik-bisik dan mengatakan engkau kotor. Nggak pantas berada di antara orang-orang salih di ruangan ini. Engkau ahli maksiat punya masa lalu yang kelam. Nggak pantas. Sok-sokan hijrah itu nggak pantas. Nggak malu ngangkat tangan berdoa kepada Allah bahwa engkau adalah pendosa. Itu kata syaitan. Kata Allah, wahai engkau yang telah melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Apa bukti Allah sayang pada kita? Ini, Allah katakan Allah mengampuni semua dosa. Bukankah sampai hari ini Allah masih menutupi maksiat yang engkau lakukan di hadapan mata manusia? Betul? Kalau Allah buka dan kau jujur pada dirimu sendiri. Kalau Allah buka, gak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita saking menjijikkannya dan bau luar biasa diri kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itu bukti dari Allah cinta pada kita. Sampai hari ini Allah menutup. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan. Kapan datang? Udah lama gak datang lagi sama Allah. Mainnya udah kejauhan. Larinya udah jauh. Boleh gak balik lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Boleh nggak balik lagi? Sebagaimana kita berikrar dalam sholat. Kau berikrar kan teman-teman? Apakah engkau sungguh-sungguh dengan ikrarmu? Atau engkau berdusta dengan ikrarmu? Kau katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar, berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu ikrarmu. Setiap saat kau ulang-ulang dalam salatmu itu. Maka jujur pada dirimu sendiri. Ikrar itu sebatas di lisan saja, artinya kau dusta atau kau sungguh-sungguh dengan ikrarmu. Maka peran kita sebagai seorang hamba Allah kadang-kadang dalam menjalani kehidupan kita mau menyerah. Menyerah karena ada ujian yang terasa terlalu berat. Tapi Allah udah ingetin, jangan sedih ya, jangan lemah ya. Karena engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Kedua, kadang-kadang kita rasa mau menyerah. Mau jadi orang kayak gini aja, udah terlanjur buat dosa. Kata Allah jangan putus asa ya. Semua orang berhak punya kesempatan untuk jadi orang baik. Kadang-kadang kita harus mengalami yang kemarin dulu. Supaya kita belajar, kita menghargai proses perubahan untuk jadi lebih baik. Kata Rasulullah apa? Sebaik-baik orang bukan orang-orang yang gak pernah buat dosa. Sebaik-baik orang adalah mereka yang bertaubat ketika mereka berbuat dosa. Bahkan dikatakan kalau di muka bumi tidak ada orang yang buat dosa, Allah ciptakan makhluk yang berbuat dosa lalu Allah ampuni mereka. Artinya apa? Saya pendosa, kita semua pendosa. Dan kita punya dosa yang kita rahasiakan sampai hari ini. Maka kalau kita tahu kita adalah pendosa, kenapa lisan ini jahat?
untuk ngomongin dosa orang lain, padahal mungkin kau lebih bau dibandingkan orang yang kau katakan itu teman-teman semua. Saya nasihat untuk diri saya sendiri. Maka, bolehkah aku menyerah sebagai hamba Allah yang saleh, sebagai hamba Allah yang taat? Capek jadi orang baik, nggak boleh nyerah. Capek jadi orang yang ujiannya datang silih berganti, nggak boleh. Nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena engkau punya Allah yang sayang pada dirimu. Dalam hadis qudsi dikatakan kalau engkau berjalan, Allah akan berlari. Jadi kenapa harus berhenti dan menyerah? Itulah peran kita sebagai seorang hamba Allah. Sekarang kita ganti peran sebagai seorang anak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita berapapun usianya adalah seorang anak bagi orang tua kita, betul? Semua dari kita punya atau pernah punya orang tua. Berbuat baik pada orang tua yang baik, biasa. Tapi berbuat baik pada orang tua yang ketika kita masa kecil punya kenangan yang buruk, itu luar biasa. Bolehkah aku menyerah ya Allah untuk berbakti pada orang tuaku? Tentu saja tidak boleh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, indahnya Islam Masya Allah, selalu saja antara jangan menyekutukan Allah digandengkan dengan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Al-Isra ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara huma ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lihat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan pada kita bakti sama orang tua selalu disandingkan dengan jangan menyekutukan Allah. Lihat ayat ini. Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah kepada selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan berkata ah, jangan bentak-bentak, jangan berkata kasar, ucapkan kalimat-kalimat yang baik di sisa-sisa usia orang tuamu, teman-teman semua. Seorang pernah bercerita kepada saya, gimana caranya bakti ya sama orang tua yang jahat sama saya. Berbuat baik sama orang tua yang baik, alhamdulillah. Sebagian besar di sini punya orang tua yang baik. Tapi ada orang tua yang jahat sama kita di masa kecil. Gimana caranya berbakti? Seorang ibu bercerita usia saya 60 tahun, saya punya ibu 90 tahun, sudah demensia, sudah sakit-sakitan. Gimana caranya berbakti sama orang yang seperti ini? Di masa kecilnya saya disakiti, saya ditinggal, tak bertanggung jawab. Bolehkah saya menyerah untuk tidak mengurus orang tua lagi? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada orang tua yang mengatakan, "Kalau saya sakit, saya mau sama anak yang ini. Kalau saya tua, saya mau tinggal di rumah yang ini." Masya Allah, Masya Allah. Surgamu itu datang langsung kepada dirimu teman-teman semua. Berbanggalah dirimu ketika orang tuamu mengatakan demikian dan sedihlah dirimu ketika orang tuamu memilih anak yang lain. Gak mudah merawat orang tua yang sakit atau orang tua yang sudah tua. Tapi Allah pilih engkau wahai wanita-wanita yang salihah untuk merawat orang tuamu yang sudah tua itu. Orang tua punya batas waktu kok. Gak bakal lama-lama mereka sama kita. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan kekuatan untuk menjaga orang tua kita mumpung masih ada. Ketika orang tuamu masih ada teman-teman sekalian, kau mendapatkan dua hal. Kau mendapatkan nasihat darinya dan mendapatkan doa darinya. Suatu hari nanti kau akan sangat kehilangan itu semua. Mudah bagi kita baik pada orang lain. Topeng yang kita pakai. Kalau ketemu orang lain, "Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Ibu." Gampang berbuat baik pada orang di luar sana, mereka nggak tahu siapa kita. Mereka nggak hidup 24 jam bersama dengan kita. Siapa sesungguhnya yang disebut orang baik itu? Orang yang paling baik pada keluarganya. Kalau kau ingin tahu engkau siapa, tanya pada keluargamu, kau itu siapa. Kalau tanya sama orang-orang lain, mereka cuma hidup denganmu cuma 2 jam per hari kah, atau per minggu, nggak selalu ketemu sama kamu. Gampang kita ramah sama orang lain, apalagi sama bos, sama orang yang punya kekuatan, sama orang yang punya kedudukan, gampang. Tapi jujur pada dirimu sendiri. Apakah engkau anak yang lemah lembut bertutur kata pada orang tuamu?
Apakah engkau orang yang selalu tersenyum atau bermuka masam kepada orang tuamu? Ada loh di antara kita, nggak tahu orang tuanya sakit apa, jarang nganterin orang tuanya ke rumah sakit, nggak tahu orang tuanya berobat ke dokter jantung kah, ke dokter syaraf kah, ke dokter apa kah, nggak tahu obat-obatan orang tuanya. Ada loh di antara kita yang begitu, saking nggak pernah telepon, nggak mau tahu. Kok bisa? Saya tanya pada diri saya sendiri. Saya lagi bicara pada diri saya sendiri teman-teman semua. Saya merasa jadi anak yang nggak baik sekali karena menunda-nunda untuk berbuat baik pada orang tua. Ayah saya telah wafat beberapa tahun yang lalu dan saya janjikan, "Papa kita medical check up ya." Kemudian papa saya katakan, "Kapan Oki?" "Nanti-nanti Oki masih ceramah." "Besok ya Pa?" Setelah besok, "Yuk kita mau medical check up nanti ya Pa, minggu depan." Sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi saya lagi ngomongin diri saya sendiri, sebagai anak yang suka nunda-nunda dan nggak tahu penyakit ayah saya apa sampai harus meninggal mendadak seperti itu. Jadi pengalaman saya mau share sama teman-teman semua bahwa jangan itu terjadi pada teman-teman semua yang masih punya orang tua. Susah sekali orang tua mau ke rumah sakit, nggak ada satupun anak yang bisa nemenin saking sibuknya luar biasa. Obat aja nggak ngerti di antara kita, untuk orang tua kita. Vitamin-vitamin yang harus dia minum kita nggak tahu. Teman-teman semua yang masih punya orang tua, masih ada kesempatan. Waktu ibu saya sakit teman-teman semua. Saya boleh putar video waktu ibu saya sakit kalau ada videonya? Waktu ibu saya sakit sambil panitia siapin video waktu ibu saya sakit. Waktu ibu saya sakit, serangan jantung di depan mata saya. Pada saat itu baru selesai melakukan ibadah haji di kota Mekah. Beliau henti nafas dan henti jantung selama 5 sampai 7 menit dan kemudian masuk ke ICU. Alhamdulillah dilakukan tindakan CPR 11 hari dengan ventilator di rumah sakit. Dokter mengatakan siap-siap keluarga datang ke kota Mekah karena harapan hidup sangat tipis untuk mensolatkan ibu di kota Mekah. Tapi dokter mengatakan, "Oki, kamu punya Allah. Dokter bisa berkata apapun tapi kamu punya Allah. Minta sama Tuhanmu agar Allah memberikan kesembuhan kepada ibumu." Maka saya tawaf dan saya berdoa kepada Allah SWT. Saya katakan pada Allah, kasih saya kesempatan untuk berbakti pada ibu saya ya Allah. Saya nggak mau kejadian kayak kemarin papa saya yang meninggal tiba-tiba saya nggak tahu. Buka kamar ternyata udah biru, udah berbusa, udah beku, kaku. 7, 8 jam kata dokter meninggal dunia. Saya nggak mau itu terjadi lagi. Saya nggak mau kecolongan lagi. Jadi saya bilang sama Allah, boleh nggak kasih saya kesempatan berbakti? Boleh nggak ya Allah? Masa dua-duanya harus serangan jantung? Nggak ada persiapan apa-apa kami sebagai anaknya. Maka adik-adik mengatakan, Mbak Oki jangan memberatkan ibu, kata mereka. Semua orang udah ikhlas kecuali Mbak Oki. Saya katakan, enggak, ibu masih bisa bertahan. Maka setiap malam saya berdoa, saya punya Allah kok. Saya katakan, ya Allah, Kau maha penyembuh kan ya Allah. Allahumma rabbana sa'athi bil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Engkau maha penyembuh kan ya Allah. Boleh nggak aku minta? Supaya aku dikasih kesempatan berbakti sama ibuku. Yang aku nggak sempat kemarin sama ayahku. Jadi saya berkata kepada Allah minta lagi untuk bisa berbakti pada ibu saya. Satu-satunya orang tua yang saya punya. Saya punya Allah. Saya minta untuk kesembuhan ibu saya. Dikala semua orang dan semua dokter mengatakan harapan hidup sangat tipis. 11 hari koma, ventilator. Entahlah, tapi saya yakin kepada Allah SWT untuk saya diberikan kesempatan untuk berbakti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah dengan luar biasanya buat ibu saya sampai hari ini sehat. Alhamdulillah. Semua orang dan semua dokter terkejut dan mereka mengatakan sujud syukur Oki, sujud syukur. Terjadi keajaiban di ICU ini. Di ICU itu ada 3 keadaan. Pertama, orang tersebut tidak bertahan dan kau harus siap untuk itu. Kedua, bertahan dengan alat seumur hidup. Atau tiga, tiba-tiba sembuh aja. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka ketika dokter mengatakan ibumu sudah bisa pulang, saya sujud syukur di lantai rumah sakit. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah SWT. Jadi,
Bagi teman-teman yang saat ini masih punya orang tua, yang sudah sepuh, yang dalam pemeliharaanmu, boleh nggak? Fala taqul lahuma uff, jangan dibentak-bentak ya, jangan dikasarin, jangan berbuka masa, nanti nyesel loh kalau udah nggak ada. Percuma nangis-nangis di atas kuburannya, nanti nyesel. Jadi mumpung masih ada orang tua, minta kekuatan kepada Allah untuk sabar. Sabar menghadapi orang tuamu yang semakin kekanak-kanakan. Sabar menghadapi orang tuamu yang mungkin cerewet, yang ngomongnya suka diulang-ulang. Sabar menghadapi orang tuamu yang mungkin udah mulai banyak sakitnya. Sabar ya teman-teman semua. Sabar itu bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi untuk orang yang jaga orang yang sakit. Jadi sabar ya. Dan mudah-mudahan syurga ada di tanganmu wahai para wanita salehah yang menjaga orang tuamu yang masih hidup itu. Bagi teman-teman yang orang tuanya udah nggak ada, gimana rasanya? Selama ini rindunya itu dilampiaskan kemana? Beberapa hari yang lalu saya melakukan safari dakwah kemana-mana, pagi, siang, sore dengan banyak jemaah. Malam-malam saya kesepian. Terus saya bilang, "Papa, kangen," gitu. Pernah nggak ngerasain gitu? Terus berandai-andai, walaupun Rasul bilang nggak boleh berandai-andai. Andai kan ada papa, pasti nggak boleh. Tapi saya suka berandai-andai papa saya datang lagi. Kok berat banget ya nggak ada papa, gitu. Sebagai anak perempuan yang adik-adiknya perempuan, kok berat banget ya nggak ada orang tua, nggak ada papa. Terus malam-malam suka bangun, terus bilang, "Papa," gitu, kangen. Kadang-kadang sama orang yang sudah nggak ada itu suka kangen kan tiba-tiba. Kirim doa ya teman-teman semua. Katakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, doa ya teman-teman semua. Lalu orang tua kita nanti di surga mereka bilang, "Ya Allah, kok saya naik lagi ke derajat surga berikutnya? Kok naik lagi?" Kata Allah, "Sebab anak-anakmu meminta ampun untukmu." Jadi setiap kali kita ingat orang tua kita, doa ya teman-teman semua. Doa untuk kedua orang tua, kirim Al-Fatihah kah, atau Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, doa ya. Kan selama di dunia baktinya belum penuh. Nyesel kan? Kemarin nggak totalitas berbakti pada orang tua, sekarang udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain karena orang tuanya nggak ada. Tapi masih bisa dengan terus mengirim doa untuk kedua orang tua kita. Teman-teman dan saya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, belum betul-betul bakti pada kedua orang tua kita. Belum betul-betul lembut, berbicara lembut kepada kedua orang tua kita. Belum betul-betul peduli. Engkau kan sibuk, jadi suka nggak peduli, suka lupa nelpon, suka lupa minta doa. Engkau kan sibuk, jadi kadang-kadang nggak bisa nemenin orang tua ke rumah sakit untuk check up, seperti yang saya lakukan. Jadi bagi teman-teman yang masih punya orang tua butuh atau punya batas waktu. Maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau yang sibuk ini punya waktu untuk sekedar menyapa atau memeluk atau memperhatikan obatnya satu persatu atau berkomunikasi dengan dokter-dokternya. Mudah-mudahan dengan begitu kau digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang birrul walidain. Luqman 13-14 juga mengatakan demikian. Dahsyatnya bakti kepada kedua orang tua digandengkan dengan ayat jangan menyekutukan Allah. Lihat ayatnya. 13-14. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, sayang, jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Lihat ayat berikutnya. Selalu digandengkan. Apa ayat berikutnya? Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Minta maaf pada orang tuamu teman-teman semua. Minta maaf, ambil tangannya, cium tangannya. Minta maaf karena udah cuek selama ini. Udah gak benar-benar peduli selama ini. Coba lihat tangannya, pegang tangannya. Yang tiap hari makin lemah dan penuh dengan keriput itu.
yang mungkin lama-lama akan dingin dan tak bergerak itu. Allah katakan, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lebah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Ucapkan terima kasih dan maaf kepada ayah ibu yang masih ada. Maaf, kadang-kadang lupa. Maaf ya ayah ibu, kadang-kadang sibuk. Maaf ya ibu, banyak urusan sama anak, sama suami. Lupa untuk jenguk, lupa untuk pulang kampung, lupa untuk telepon, dan sebagainya. Bagi teman-teman yang masih punya orang tua, jangan menyerah ya. Untuk terus penuh bakti kepada orang tuamu yang tinggal menunggu waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kau menyesal. Kita tinggalkan perkara orang tua, kita masuk kepada peran yang ketiga sebagai seorang istri. Bagi teman-teman yang rumah tangganya baik-baik saja, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang rumah tangganya sedang gak baik-baik saja, sabar ya. An-Nisa 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah minta kita untuk mempergauli pasangan kita dengan baik. Susah nggak? Susah. Kata siapa gampang? Allah minta kita untuk sabar. Susah nggak? Susah ya Allah. Kalau suaminya baik, sempurna, mungkin mudah. Kadang-kadang suami orang yang paling kita cintai yang melukai hati kita. Gak mudah ya Rob, susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan anak keturunanku jadi penyejuk hati. Kenapa penyejuk hati? Beruntunglah teman-teman yang punya rumah baiti jannati, rumahnya bagikan surga hangat, penuh dengan kasih sayang, tapi tidak semua rumah tangga seperti itu. Kadang-kadang rumah panas, kadang-kadang berisi pertengkaran, kadang-kadang berisi kekerasan, entah itu fisik, entah itu kata-kata, yang membuat hati kita sangat terluka. Orang yang kita cinta yang paling berpotensi untuk menyakiti hati kita. Atau sebaliknya, rumah sunyi. Karena semua anggota keluarga, suami istri sibuk dengan handphonenya masing-masing. Mau bicara aja susah, mau mulai bicara aja susah. Di antara orang-orang ini, rumah tangganya ceritanya macam-macam. Terus kadang-kadang kok merasa kok saya hidupnya begini ya Allah. Kok orang yang saya cintai malah buat begini ya ke saya ya Allah. Tapi engkau tidak sendiri kan teman-teman? Kenapa Allah takdirkan berbagai macam hal itu terjadi? Karena mungkin selama ini terlalu cinta sama makhluk. Engkau mencintai makhluk dan lupa mencintai yang menciptakan makhluk itu. Engkau mencintai ini nih penuh semuanya makhluknya Allah. Nggak ada Allah ruang di hatimu itu. Sehingga ketika engkau disakiti rasanya kok kayaknya mau mati aja ya Allah. Kok sakit banget ya Allah. Kok kecewa banget ya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, boleh nggak kita belajar dari kisah indahnya rumah tangganya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Di sini terbagi jadi 2 kategori, yang rumah tangganya baik-baik saja, yang rumah tangganya nggak baik-baik aja. Untuk rumah tangganya yang nggak baik-baik aja, sabar ya teman-teman. Lihat kaca dan teman-teman bilang, aku sayang pada diriku sendiri. Diri ini nggak boleh sedih lama-lama. Diri ini nggak boleh luka lama-lama. Diri ini harus terus berjalan dan melanjutkan kehidupan. Untuk teman-teman yang rumah tangganya bahagia, alhamdulillah. Rumah tanggamu sempurna. Tapi siap-siap kau akan diuji dengan yang lain. Allah Maha Adil.
Kau diuji dengan yang satu nggak diuji. Diuji dengan yang satu nggak diuji. Beda-beda ujian orang. Untuk rumah tanggamu yang baik-baik aja. Belajar dari kisah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah? Siti Khadijah menyerahkan seluruh jiwa, raga, hartanya untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara jadi istri yang dicintai? Lihat Siti Khadijah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ketakutan baru mendapatkan wahyu pertama kali, beliau pulang ke rumah dan istri yang baik ini menyelimuti tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan suaminya tenang, sang suami mulai bercerita dan Siti Khadijah mendengar dengan saksama apa yang terjadi dengan suaminya. Dipegang tangan suaminya dan dikatakan, "Wahai suamiku, kau orang baik, baik suamiku. Tidak akan ada orang selama Allah ridha padamu, kau akan baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikanmu, tidak akan meninggalkanmu. Engkau orang yang bantu orang lain. Engkau orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Engkau orang baik suamiku." Lalu istri yang salehah ini mengajak sang suami Muhammad SAW menuju ke rumah seorang pendeta untuk dicarikan solusi sehingga pendeta ini berkata, "Engkau nabi terakhir." Jadi istri ini yang menenteramkan dan menyejukkan. Rasulullah SAW ketika lelah berdakwah di luar pulang ke rumah, sejuk rumah itu dengan seorang istri bernama Siti Khadijah. Lalu di suatu ketika umat Islam diboikot di tahun 7 kenabian. Umat Islam diasingkan hanya boleh makan makanan dedaunan-dedaunan saja. Sampai Siti Khadijah jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan itu pukulan terberat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehilangan pasangan, kehilangan istri, seperti kehilangan sayap. Rasulullah amat berduka dalam sejarah Islam diceritakan sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Islam dimulai, mereka berhijrah semuanya ke kota Madinah. Sampai bertahun-tahun kemudian Islam berjaya. Seluruh umat Islam kembali lagi ke kota Mekah. Kemana Rasulullah pertama kali? Selain menuju ke Ka'bah, ke makam istri tercintanya. Ya Khadijah, dulu engkau yang menyertai perjalanan dakwah ini. Sekarang umat Islam sudah semakin besar dan semakin kuat. Namun kau tak sempat menyaksikan kegemilangan Islam ini, kau telah tiada ya Khadijah. Rasulullah SAW mencintai Khadijah selamanya. Tidak seorang pun yang bisa menggantikan Khadijah di hati Rasulullah SAW. Siti Aisyah berkata, "Kenapa engkau masih mencintai perempuan tua yang sudah mati itu? Sementara engkau sudah digantikan dengan aku yang lebih baik." Rasulullah mengatakan, "Aisyah, tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan kedudukan Khadijah di hatiku. Dia beriman dikala tiada orang beriman. Dia menyerahkan hartanya berjuang bersama-sama denganku. Dikala orang-orang pada saat itu tidak berjuang untuk perjuangan dakwah Islam. Sedikit orang yang berjuang. Dan dari rahimnya aku mendapatkan anak-anak. Dikala istri lain tak memberikan aku anak. Maka terdiamlah Siti Aisyah. Pahamlah Siti Aisyah betapa Siti Khadijah begitu besar di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rumah tanggamu yang sedang baik-baik saja, belajar dari kisah Siti Khadijah dan bersyukur bahwa rumah tanggamu baik-baik saja. Rumah tanggamu yang sedang tidak baik-baik saja, sabar ya teman-teman semua. Kau sedang diuji dengan satu hal, di mana semua hidupmu yang lainnya sempurna. Mungkin pekerjaanmu sempurna, yang lain-lain sempurna. Kau diuji dengan satu hal ini. Boleh nggak menyerah? Sabar semampu yang engkau bisa. Boleh menyerah. Dalam Islam ada yang namanya perceraian. Sebagai pilihan terakhir. Ketika mudarat itu sudah sangat banyak dalam rumah tanggamu. Setelah perjuanganmu sampai titik darah penghabisan. Boleh. Bukan berarti engkau buruk. Sahabat Nabi ada yang bercerai. Yang bernama Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsh. Mereka orang-orang mulia. Tapi kemudian berpisah. Semua orang punya kisahnya masing-masing. Setiap rumah tangga punya kisahnya masing-masing. Bertahan sesuai apa yang engkau bisa teman-teman semua. Dan lagi-lagi engkau tidak sendiri. Boleh enggak ambil air wudhu dan kemudian engkau bersimpuh di hadapan Allah dan katakan, "Ya Allah, kasih saya kekuatan ya Allah. Mau jadi istri yang baik, mau jadi istri yang sabar.
mau jadi istri yang salehah. Bantu ya Allah, bantu. Ya Allah, jadikan imam kami imam teladan, ya Allah, bantu dia ya Allah. Bantu dia dalam pekerjaannya ya Allah, bantu dia dalam ibadahnya, bantu dia membimbing kami ya Allah. Semua orang punya cerita, teman-teman punya cerita. Teman-teman yang tahu kapasitas sabar teman-teman sendiri dan sampai mana batas kesabaran teman-teman. Maka selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasanganku dan keturunanku sebagai penyejuk hati. Aku mau rumah tenang ya Allah. Aku mau rumah tentram ya Allah. Aku mau rumah menjadi tempat kembali pulang ya Allah. Tempat saling memeluk satu sama lain. Tempat saling melindungi satu sama lain. Bukan sebaliknya. Dan jadikanlah aku contoh bagi orang-orang yang beriman ya Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah, contoh kebaikan. Kuatkan aku ya Allah, supaya bisa menjadi contoh kebaikan untuk anak-anakku, untuk orang-orang sekitarku. Itu doa dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Jadi para istri, berjuang ya, semampu yang kau bisa. Semampu yang kau bisa. Berikutnya, kita berpindah. Peran sebagai seorang ibu. Boleh nggak minta maaf kepada anak-anakmu itu? Maaf ya nak, belum jadi ibu yang sempurna. Masih jadi ibu yang bodoh, ibu yang nggak tahu apa-apa, ibu yang nggak ngerti apa-apa. Anak-anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih soleh dibandingkan dengan dirimu dan saya itu banyak teman-teman semua. Lihat mereka. Sholat malamnya tiap hari. Qurannya hafal lancar Masya Allah. Puasanya, ibadahnya luar biasa. Tapi mereka belum punya anak. Dan engkau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal engkau tidak sesoleh mereka. Kenapa? Karena Allah percaya kepadamu, makhluk Allah itu Allah titipkan kepadamu untuk engkau didik supaya jadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak-anak itu, anak-anaknya jangan dimarahin, jangan dipukulin. Pernahkah teman-teman memarahi anak karena dia menangis? Pernah? Pernah nggak teman-teman semua karena anak itu nangis? Teman-teman marah? Pernahkah teman-teman memarahi ketika anak itu lari ke sana kemari, teman-teman marahin? Teman-teman tahu nggak? Saya dan ibu lain di luar sana. Kami pernah punya pengalaman anak kami nggak bisa nangis. Anak kami nggak bisa jalan seperti anak teman-teman semua. Karena anak kami punya kelainan langka atau punya sindrom yang harus berjuang untuk bisa nangis. Yang harus berjuang untuk bisa jalan atau bisa lari. Jadi yang teman-teman marah-marah itu yang kami rindukan selama ini. Atau mau ditukar keadaannya. Saya izin cerita kepada teman-teman semua. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Anak saya yang keempat, alhamdulillah Allah berikan sindrom atau kelainan langka. Bernama sindrom Prader-Willi yang singkatnya. Anak itu punya hypotonia atau otot yang lemah. Teman-teman tahu bernafas itu perlu otot, menelan itu perlu otot, apalagi bergerak. Semuanya perlu otot. Dan ketika otot itu lemah, apa kabarnya? Ketika bernafas butuh alat. Ketika minum harus ada selang yang sampai ke lambungnya. Ketika mulai menaikkan kepalanya, butuh usaha terapi ratusan kali. Untuk menguatkan tangannya butuh besi, kakinya butuh besi, sepatunya sepatu besi untuk bisa jalan beratus-ratus kali. Anak itu nggak nangis teman-teman semua. Dan ketika saya datang ke rumah sakit, anak saya masih di ICU, masih di NICU. Saya dengar anak-anak lain menangis dan saya katakan, ibu beruntung sekali. Anak-anakmu menangis. Beruntung sekali anak-anakmu sehat. Saya pengen anak saya bisa nangis juga, tapi nggak bisa saat itu. Saya katakan dalam hati, ibu beruntung sekali anakmu lari ke sana kemari. Manjat ke sana kemari, anakmu sehat. Anak saya masih tergeletak pada saat itu dan banyak anak lain yang masih tergeletak teman-teman semua. Dan orang tuanya mati-matian untuk bisa buat dia bangun dan berdiri. Jadi jangan dimarahin. Nggak bersyukur. Anak itu sehat. Jangan dimarahin. Atau ditukar aja. Kamu yang nggak punya anak, mereka yang lebih soleh itu yang punya anak. Supaya mereka lebih benar ngejaganya, ngerawatnya. Jadi saya minta pada ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian dan juga saya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, belum jadi ibu yang benar buat anak-anak kita. Belum jadi ibu yang sabar, suka marah-marah,
Kadang kata-katanya kasar, kadang mukul mungkin, atau kadang nyakitin dia mungkin. Minta maaf kepada makhluk kecil itu, minta maaf pada dia, belum jadi ibu yang baik, belum jadi ibu yang penuh dengan ilmu. Kita pengen anak-anak kita hebat kan, kita pengen anak-anak kita hantarkan jadi pejuang-pejuang agama Allah kan, tapi kitanya masih kurang ilmu. Kita minta maaf pada mereka, belum jadi ibu yang baik. Saya belajar dari kisahnya Siti Hajar. Wahai para ibu, yang anaknya punya kondisi yang macam-macam. Anak-anak kita punya tahapan yang macam-macam, ada anak yang sakit.